Selamat datang di channel Wow Serem tempatnya. Cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Subuh-subuh, sebelum ayam jantan mulai bersuara, Arif sudah bangun. Di dapur kecil rumah kontrakannya, ia menyalakan kompor minyak dan mulai mengaduk kuah bakso dalam panci besar. Tangannya cekatan mencampur kaldu tulang sapi, bawang putih goreng, dan garam. Di meja sebelahnya, adonan bakso sudah ia siapkan malam sebelumnya, campuran daging sapi dan tepung yang digiling sendiri. Setelah semua siap, Arif mulai menata gerobaknya. Di bagian depan gerobak itu tergantung lonceng kecil yang berbunyi khas saat ia dorong keliling desa. Lonceng itu bukan sekadar pemanggil pembeli, tapi sudah seperti tanda kehadirannya di desa Kertanegara. Anak-anak menyebutnya bakso kring-kring. Arif tinggal di desa itu sejak 2 tahun lalu. Ia datang tanpa banyak cerita, hanya membawa gerobak tua dan 1 koper pakaian. Orang-orang desa awalnya curiga, tapi seiring waktu mereka tahu Arif bukan tipe orang yang banyak bicara atau cari masalah. Ia hanya fokus berjualan, ramah pada semua orang, dan tak pernah absen salat di musala kecil dekat pasar. Menjelang siang, Arif mulai mendorong gerobaknya menyusuri jalanan kampung. Matahari belum terlalu terik. Ia berhenti di depan SD negeri Kertanegara, tempat biasa anak-anak jajan saat istirahat. Lonceng baksonya berbunyi pelan memancing kerumunan kecil. "Mas Arif, tambah kerupuk ya?" seru seorang bocah kelas 3 sambil menyerahkan uang receh. "Iya, ini. Kerupuknya 2 ya, tapi sambalnya sedikit. Biar nggak sakit perut," jawab Arif sambil tersenyum. Ia melayani pembeli satu persatu. Anak-anak, ibu-ibu yang lewat, tukang ojek, sampai tukang bangunan di proyek dekat balai desa. Semuanya mengenal Arif. Ada yang menyebutnya terlalu pendiam. Ada juga yang bilang wajahnya seperti orang yang pernah kehilangan sesuatu. Menjelang sore, Arif mendorong gerobaknya ke arah utara desa, daerah yang lebih sepi, dekat sawah dan rumah-rumah tua. Di sinilah rumah Bu Ratmi berada. Langganan setia yang hampir setiap hari membeli 2 porsi bakso. 1 untuk dirinya, 1 lagi untuk putrinya, Rina. Bu Ratmi sudah menunggu di teras saat lonceng Arif terdengar dari kejauhan. "Mas Arif, seperti biasa ya 2 mangkok. Yang 1 nggak pakai sambal," kata Bu Ratmi sambil mengambil mangkuk dari meja. "Siap, Bu," jawab Arif. Sambil menyiapkan pesanan, Arif melirik ke dalam rumah. Rina muncul dari balik pintu, mengenakan daster bunga-bunga. Gadis itu tersenyum kecil, lalu berjalan ke arah ibunya. "Mas Arif, baksonya harum banget, bikin lapar," ucap Rina duduk di kursi plastik dekat pagar. Arif hanya mengangguk, berusaha menjaga agar wajahnya tetap netral. Rina baru lulus SMA tahun lalu. Gadis itu dikenal pintar dan sopan. Beberapa pemuda desa sempat mencoba mendekatinya, tapi kabarnya Rina sudah dijodohkan oleh orang tuanya dengan pemuda dari luar desa, Bagas, anak juragan toko kelontong di kecamatan. "Rina minggu depan sudah lamaran ya?" tanya Bu Ratmi sambil tersenyum. Rina mengangguk pelan. "Iya Bu, acaranya sederhana saja, nggak usah ribet." Arif menghentikan geraknya sesaat, tapi cepat-cepat kembali mengaduk kuah. Ia tak menanggapi, hanya menyajikan mangkuk bakso dengan tangan tenang. "Mas Arif nanti datang ya, sekalian jualan di acara lamaran. Biar ramai," ujar Bu Ratmi. "Kalau nggak ada halangan, saya datang Bu," jawab Arif. Singkat. Rina memandang Arif sejenak. Tatapannya seperti ingin bicara lebih dari itu, tapi hanya diam. Selesai makan, Bu Ratmi membayar seperti biasa. Rina sempat membantu Arif menaruh mangkuk kotor di bak kecil gerobaknya. "Sukses ya jualannya, Mas," katanya lirih. Arif mengangguk lagi. "Terima kasih, Mbak Rina." Ia pun mendorong gerobaknya pelan, membiarkan lonceng berdering pelan seiring langkah, menjauh langit mulai berubah warna. Senja turun pelan di atas sawah. Arif berjalan menyusuri jalan setapak menuju area barat desa. Tak ada lagi anak-anak atau pembeli di sepanjang jalan itu. Hanya suara angin dan bunyi roda gerobak di atas kerikil. Di kepala Arif, percakapan tadi terus terulang. Lamaran, Bagas, Rina. Ia pernah hampir melamar Rina. Dulu, saat baru tinggal di desa, mereka sempat dekat. Rina suka membantu di dapur saat Arif repot menyiapkan bahan dagangan.
Tapi saat Arif mulai menunjukkan keseriusan, Bu Ratmi dengan halus menyarankan agar mereka menjaga jarak. Katanya, masa depan Rina sudah ditentukan oleh keluarga. Sejak itu, Arif tak pernah bicara banyak. Ia memilih menjaga jarak, mengubur harapan, dan tetap berjualan seolah tak ada yang berubah. Tapi hari ini, kabar tentang lamaran itu membuat perasaannya kembali bergolak. Di ujung jalan, Arif berhenti sejenak. Ia menengadah menatap langit senja yang mulai gelap. Ia menarik napas panjang, lalu menunduk. Tangannya menyentuh gagang lonceng di gerobaknya, lalu mengaturnya agar tak berbunyi. Ia mendorong gerobaknya kembali ke rumah, kali ini tanpa suara. Di dalam hatinya ada sesuatu yang mulai retak, bukan karena kehilangan, tapi karena ada perasaan yang tak pernah benar-benar diselesaikan. Besok pagi ia akan kembali memasak seperti biasa. Tapi malam ini ia membiarkan gerobaknya diam lebih lama di sudut dapur, seolah sedang menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Hari Minggu itu, halaman rumah Bu Ratmi dipenuhi kursi plastik dan tenda berwarna merah muda. Beberapa orang terlihat sibuk menyiapkan makanan, sementara para tamu mulai berdatangan dengan pakaian rapi. Arif datang lebih awal dari biasanya, membawa gerobak bakso yang sudah dipoles bersih dan mengilat. Ia sengaja datang sebagai penjual, bukan tamu. Gerobaknya ditempatkan di sudut halaman, tak jauh dari meja tamu. Ia mulai menyalakan kompor kecil dan merebus air untuk kuah. Beberapa anak-anak langsung mengerubungi sambil menyebut nama masing-masing. Arif melayani seperti biasa, tapi matanya sesekali mengarah ke dalam rumah. Rina keluar bersama Bagas, mengenakan pakaian adat Jawa. Wajahnya dihias dengan riasan tipis. Di sampingnya Bagas berdiri kaku, lebih banyak tersenyum ke kamera daripada bicara. Tamu-tamu memberi ucapan selamat. Musik organ tunggal terdengar mengiringi acara. Arif berpura-pura sibuk, tapi beberapa kali tatapannya tertuju pada Rina. Ada jeda di dadanya setiap kali melihat Rina menunduk saat menerima ucapan tamu. Seorang ibu lewat dan memesan bakso 2 mangkuk. "Mas Arif, rame ya?" "Alhamdulillah, Rina akhirnya menikah juga," katanya sambil menunggu pesanan. Arif mengangguk pelan. "Iya Bu, saat ibu itu pergi, seorang pemuda desa mendekat dan bersandar di gerobak. Namanya Wahyu, tukang servis sepeda. Masih ingat waktu kamu sering boncengan sama Rina pakai sepeda tua itu? Sekarang dia udah nikah," kata Wahyu tanpa menyadari bahwa ucapannya menusuk. Arif hanya tersenyum kecil, lalu kembali mengaduk kuah. Ia tahu pembicaraan seperti itu tak bisa dihindari hari ini. Namun, yang tak diketahui orang-orang adalah bahwa selama hampir setahun, ia dan Rina pernah menjalin hubungan secara diam-diam. Tak ada yang tahu karena keduanya sepakat untuk tidak memancing perhatian, apalagi setelah Bu Ratmi menyatakan niat menjodohkan Rina dengan Bagas. Hubungan itu berakhir saat Rina berkata bahwa ia tak ingin mengecewakan ibunya. Arif tak memaksa, hanya menerima dengan diam. Sejak itu ia menjaga jarak, dan Rina pun perlahan berubah sikap. Acara lamaran berubah menjadi pesta pernikahan sederhana. Hanya berselang 2 minggu, Rina dan Bagas resmi menikah dan tinggal sementara di rumah Bu Ratmi. Bagas katanya sedang merintis usaha di kota dan belum siap pindah. Beberapa hari setelah pernikahan, kabar mulai beredar bahwa Rina sering sakit. Mulanya hanya dikira masuk angin atau kelelahan. Namun lama-lama gejalanya semakin aneh. Ia sering mengigau malam-malam, menyebut nama-nama orang yang tak dikenal. Kadang tubuhnya menggigil meski tidak demam. Suatu malam, ia bahkan jatuh pingsan saat sedang menyapu halaman. Bu Ratmi membawa Rina ke puskesmas, tapi dokter hanya memberi obat penenang. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya normal dan tidak ada gejala penyakit serius. Aneh. Kata, "Dokter, Rina sehat-sehat saja," kata Bu Ratmi saat membeli bakso sore itu. Suaranya terdengar cemas. Arif tak banyak komentar. Ia hanya menunduk dan menyajikan pesanan seperti biasa. Namun di dalam pikirannya ada sesuatu yang tidak tenang. Suatu malam Arif lewat depan rumah Bu Ratmi. Ia baru pulang dari berjualan. Dari balik pagar terdengar suara ribut di dalam rumah. Ia sempat mendengar Rina berteriak, lalu diam seketika. Tak lama kemudian, lampu rumah itu padam. Keesokan harinya, kabar menyebar bahwa Rina kembali pingsan. Bagas terlihat panik, mondar-mandir, mencari dukun yang katanya bisa membersihkan gangguan. Arif hanya mendengar cerita itu dari pelanggan.
Tapi ia mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. Hari-hari berikutnya, Rina semakin sering menyendiri. Beberapa warga mulai membicarakan bahwa gadis itu mungkin terkena gangguan halus. Ada yang menyarankan ruqyah. Ada pula yang percaya lebih baik dibawa ke dukun langganan di desa seberang. Yang juga menjadi bahan pembicaraan adalah menghilangnya Reza, pemuda yang dulu pernah dekat dengan Rina sebelum Arif. Reza dikenal agak kasar dan suka mabuk, tapi ia memang pernah menjalin hubungan singkat dengan Rina. Sejak kabar lamaran Rina tersebar, Reza menghilang dari desa. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Rumahnya terkunci, bahkan keluarganya pun tidak menjawab saat ditanya. Arif tak menyukai Reza. Pemuda itu pernah mengancamnya diam-diam saat tahu Arif dekat dengan Rina. Tapi ancaman itu tak pernah dilaporkan karena Arif memilih menghindari konflik. Kini, semua seperti mulai berhubungan. Rina yang tiba-tiba sakit tanpa sebab, Reza yang menghilang, dan keganjilan yang terasa di sekitar rumah Bu Ratmi. Arif mulai teringat beberapa kejadian ganjil. Suara-suara aneh saat melewati kebun belakang rumah. Rina dan bau anyir yang kadang muncul dari arah dapur saat ia sedang mengantar bakso. Satu sore Arif datang seperti biasa, tapi kali ini Rina tidak keluar. Bu Ratmi yang mengambil bakso wajahnya terlihat lebih pucat. Mas Arif, Rina lagi istirahat, badannya lemas. Tadi siang sempat muntah darah sedikit, kata Bu Ratmi sambil membayar. Arif terdiam, tapi akhirnya bertanya pelan, Bu sudah coba bawa ke orang pintar? Sudah, tapi belum ada perubahan. Malah katanya harus ditunggu 7 hari lagi. Saya nggak ngerti maksudnya apa, jawab Bu Ratmi, gelisah. Sore itu, Arif kembali ke rumah tanpa banyak bicara. Ia menaruh gerobaknya di belakang dan duduk lama di teras, pikirannya penuh pertanyaan. Ia bukan orang yang cepat percaya pada hal gaib, tapi ia juga tahu beberapa hal memang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Waktu masih mondok di Lirboyo, ia pernah belajar dasar-dasar ilmu perlindungan diri. Namun, sejak keluar dari pesantren, ia tak pernah lagi membuka kitab itu. Kini, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, ia mulai mempertimbangkan apakah semua yang ia pelajari dulu harus ia ingat kembali. Gangguan yang menimpa Rina tak terlihat seperti sakit biasa. Arif merasa ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih gelap. Pagi itu langit di desa Kertanegara tampak mendung. Arif tengah membersihkan gerobaknya ketika Pak Darto tetangga seberang jalan menghampiri. Kamu tahu kabar terakhir, Rina Arif? Tanya Pak Darto, menyalakan rokok kretek sambil berdiri. Di pagar rumah Arif menggeleng pelan. Belum dengar, Pak. Kenapa? Semalam muntah darah lagi. Badannya katanya mulai membiru. Nggak tahu itu penyakit apa. Dokter di puskesmas juga bingung. Arif diam. Tangannya tetap menggosok sisi gerobak, tapi pikirannya mulai melayang. Sudah beberapa hari ia tidak melihat langsung kondisi Rina, hanya mendengar dari warga dan pelanggan. Tapi informasi yang ia terima makin membuat dada sesak. Sore itu setelah berjualan, Arif menyempatkan diri mampir ke rumah Bu Ratmi. Gerbang rumah terbuka, tapi suasana sangat sepi. Ia menepuk pintu pelan. Tak lama, Bu Ratmi muncul dari dalam dengan wajah lelah dan mata sembab. Mas Arif, sapa Bu Ratmi lirih. Iya, Bu. Maaf ganggu. Saya cuma mau lihat kabarnya Rina. Bu Ratmi tak menjawab. Ia hanya membuka lebih lebar pintu rumah dan memberi isyarat agar Arif masuk. Di dalam suasana pengap. Tirai tertutup rapat, hanya cahaya temaram lampu yang menerangi ruang tamu. Arif mengikuti Bu Ratmi menuju kamar di bagian tengah. Ketika pintu dibuka, ia langsung mencium bau amis bercampur kemenyan. Di ranjang, Rina terbaring dengan selimut menutupi tubuh sampai dada. Kulit tangannya kebiruan, matanya terbuka tapi pandangannya kosong. Bibirnya pecah-pecah. Di sisi tempat tidur, Bagas duduk dengan posisi membelakangi pintu, tapi ia tak menyapa Arif sedikit pun. Hanya menunduk tanpa suara. Sudah 2 hari ini makin parah. Tadi pagi dia muntah darah lagi. Kalau tidur suka teriak-teriak. Nyebut nama Reza terus, kata Bu Ratmi lirih. Arif melangkah pelan mendekat. Pandangan Rina tak berubah. Tapi tiba-tiba bibirnya bergerak dan suara parau keluar. Jangan tinggalkan aku, Za. Arif terdiam. Bagas berdiri dan keluar. Kamar tanpa sepatah kata pun.
Langkah kakinya cepat, seperti tak tahan berada di situ lebih lama. Mas Bagas akhir-akhir ini aneh. Kadang tidur di rumah orang tuanya. Katanya dia juga takut, ucap Bu Ratmi nyaris putus asa. Arif hanya mengangguk. Ia mengamati Rina lebih dekat. Tubuh itu tampak dingin, meski suhu ruangan tak terlalu rendah. Lengan kirinya dipenuhi lebam seperti bekas cubitan. Nafasnya berat dan sekali-sekali matanya bergulir ke arah dinding, lalu menatap kosong ke atas. "Bu, boleh saya bantu bersihkan bekas muntahnya?" tanya Arif. Bu Ratmi langsung mengangguk. Ia mengambil kain basah dan mengarah ke kamar mandi, membiarkan Arif sendirian sebentar dengan Rina. Arif duduk di bangku kecil dekat ranjang. Ia mencoba merapikan selimut. Saat itu, Rina kembali bergumam. Tangannya terangkat sedikit, menunjuk ke arah jendela kamar. Dia di bawah pohon. Arif menoleh. Jendela kamar menghadap ke kebun belakang rumah, di mana berdiri sebuah pohon kamboja besar. Saat ia mencoba menenangkan Rina, suara dari luar jendela seperti gemerisik. Tidak ada angin, tapi ranting pohon bergerak perlahan. Sepulang dari rumah Bu Ratmi malam itu, Arif tidur lebih awal. Tapi tidurnya tidak nyenyak. Dalam mimpi, ia melihat sosok bayangan berdiri di bawah pohon kamboja, menatap lurus ke arah rumah. Wajahnya gelap, tubuhnya kurus. Saat Arif mencoba mendekat, sosok itu perlahan menyeringai, menunjukkan gigi yang tidak rata. Tiba-tiba sosok itu menghilang dan suara tertawa menyebar di sekelilingnya. Arif terbangun dengan napas tersengal. Bajunya basah oleh keringat. Ia langsung mengambil air wudhu dan duduk di pojok kamar berzikir pelan. Sudah lama ia tidak melakukan ini. Sejak meninggalkan pesantren karena satu kejadian yang tak ingin ia ingat, ia lebih memilih hidup sederhana, menjauhi apapun yang berbau supranatural. Namun malam itu, ia merasa semua yang dulu pernah ia pelajari kembali mendekat. Ia membuka lemari tua di sudut ruangan, menarik sebuah kotak kecil berdebu. Di dalamnya tersimpan Al-Quran dan beberapa lembar kertas bertuliskan ayat perlindungan. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Pagi harinya, Arif memutuskan untuk tidak berjualan lebih dulu. Ia kembali ke rumah Bu Ratmi membawa air yang sudah dibacakan doa. Di rumah itu, Bu Ratmi menyambut dengan senyum lemah. Bagas tidak kelihatan. Ketika ditanya, Bu Ratmi hanya menjawab pendek. Dia ke rumah orang tuanya. Katanya mau tanya dukun. Arif masuk ke kamar dan mendapati Rina masih dalam kondisi lemas. Namun kali ini, matanya langsung menatap ke arah Arif. Tanpa bicara, air mata mengalir dari sudut matanya. "Maaf, saya cuma mau bantu, Rina," ucap Arif pelan, menyeka air matanya dengan tisu. Ia menuangkan sedikit air doa ke sendok dan memberikannya ke Rina. Gadis itu meminumnya pelan. Dalam beberapa menit, tubuhnya mulai tenang. Tak ada gumaman atau gerakan aneh. Wajahnya terlihat sedikit lebih rileks. Bu Ratmi terisak pelan di pintu kamar. "Mas Arif, saya nggak tahu lagi harus minta tolong ke siapa. Kalau memang ini bukan penyakit biasa, saya mohon bantu kami." Arif menatap Rina lalu menoleh ke arah jendela yang masih menghadap ke pohon kamboja. "Bu, saya minta izin malam ini saya keliling sebentar di sekitar rumah. Kalau ibu nggak keberatan, jangan tidur." Terlalu cepat. Malam itu setelah maghrib, Arif berjalan perlahan ke kebun belakang rumah Bu Ratmi. Ia membawa senter dan segelas air yang sama, seperti yang diminum Rina tadi. Di bawah pohon kamboja, tanahnya sedikit lembab. Aroma busuk samar tercium dari akar pohon buah saat senter diarahkan ke batang pohon. Sekelebat bayangan melintas di ujung penglihatan Arif. Ia langsung membaca doa pelindung, menaburkan air ke sekitar akar pohon. Angin mendadak berhembus kencang, padahal sebelumnya udara begitu tenang. Tiba-tiba terdengar suara tawa pelan dari arah semak-semak. Suara itu tak asing. Arif mengenalnya. Itu suara Reza, tapi tidak mungkin. Reza menghilang sejak sebelum Rina jatuh sakit. Atau apakah memang benar dia yang ada di balik semua ini? Arif berdiri tegak, berusaha menenangkan diri. Malam itu, ia sadar, ini bukan lagi soal sakit biasa. Ini tentang sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang sudah masuk terlalu dalam ke dalam tubuh Rina. Dan Arif tahu jika ia tak bertindak, nyawa Rina mungkin tak lama lagi. Sejak malam di bawah pohon kamboja,
Arif tak bisa lagi mengabaikan apa yang sedang terjadi. Ini bukan sekadar gangguan biasa, dan apapun yang mengikat Rina jelas berasal dari niat jahat seseorang. Keesokan paginya, Arif kembali ke rumahnya, mengambil sebuah karung tua dari atas lemari. Di dalamnya ada kitab wirid dan lembaran doa yang telah bertahun-tahun tidak disentuh. Ia membuka satu persatu halaman dengan jari gemetar, bukan karena takut, tapi karena tahu apa yang akan dihadapinya bukan hal ringan. Ia duduk lama di ruang tengah rumah, membaca, mengingat, dan menghafal kembali doa-doa yang dulu ia pelajari di pondok. Siang itu, ia berpuasa. Tak satu pun pelanggan ia sambangi, tak satu mangkok bakso pun ia siapkan. Ia hanya duduk, membaca wirid, menyiram sudut rumahnya dengan air doa, lalu menutup hari dengan salat malam yang panjang. Kembali ia bersujud seperti dulu saat masih santri, meminta petunjuk dan perlindungan. 3 hari berturut-turut ia menjalani puasa sunnah, hanya berbuka dengan air putih dan sepotong roti. Di hari ketiga ia mengalami mimpi yang mengganggu. Ia berjalan di tengah ladang kering, mendengar suara rintihan dari bawah tanah. Ketika menggali, ia menemukan boneka jerami penuh paku dan segumpal rambut panjang terikat benang hitam. Di sampingnya, berdiri seseorang yang pernah ia kenal. Reza rambutnya acak-acakan, matanya merah, dan tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali Arif melihatnya. Dalam mimpi itu, Reza tertawa kecil sambil membawa kantong kain hitam. Lalu suara berat menggema dari belakangnya. Sosok tua dengan jubah lusuh muncul di balik asap pekat, membawa tongkat yang di ujungnya tergantung tengkorak kera. Arif terbangun dengan leher kaku dan dada terasa sesak. Ia tahu, mimpinya bukan hanya bunga tidur. Itu petunjuk. Sore harinya, ia menemui Pak Gondo, tetua desa yang pernah menjadi guru mengaji sewaktu kecil. Di rumah Pak Gondo ia menceritakan semuanya, tentang Rina, Reza, dan kejadian yang ia alami. Pak Gondo hanya mengangguk pelan. Kalau benar, Reza mendatangi dukun pesugihan dan minta sesuatu sebagai tumbal, maka bisa saja Rina adalah harga yang harus dibayar. Kenapa harus dia, Pak? Tanya Arif. Karena hubungan mereka pernah kuat. Kalau Reza penuh dendam saat ditinggal, maka rasa itu bisa jadi penghubung untuk mengirim sesuatu yang jahat. Dan kalau sudah melibatkan pesugihan, biasanya yang dikorbankan adalah yang paling melekat secara emosional. Arif mengangguk. Jawaban itu menjelaskan banyak hal. Sekarang ia tahu ini bukan hanya soal kemarahan biasa. Ini tentang perjanjian. Malam harinya, Arif kembali ke rumahnya. Ia menggantungkan ayat-ayat pelindung di beberapa sudut. Sebelum tidur ia membaca surat Al-Baqarah, seperti yang diajarkan di pondok dulu. Tepat tengah malam ia mendengar suara yang membuatnya merinding. Lonceng kecil di gerobak baksonya berbunyi sendiri. Ia bangun dan berjalan ke dapur, melihat ke luar lewat celah jendela. Gerobaknya bergoyang. Loncengnya terus berdenting padahal angin tak berhembus. Ia membuka pintu pelan, melangkah ke halaman. Ketika ia mendekat, bunyi itu berhenti tiba-tiba. Arif mengangkat tutup panci bakso. Bau amis menyengat langsung menyeruak. Di dalam bukan bakso, melainkan cairan merah pekat, darah. Ia mundur perlahan, membaca doa pelan. Gerobak itu lalu bergoyang, sekali lagi seolah ada yang menghantamnya dari dalam. Arif berlari ke dalam rumah dan mengunci pintu. Malam itu ia tak tidur. Ia menghabiskan waktu dengan membaca ayat pelindung hingga azan subuh terdengar dari masjid kecil di ujung gang dot pagi. Harinya ia kembali ke rumah Bu Ratmi. Rina masih terbaring lemah, tapi kali ini bibirnya membisikkan doa pendek. Itu pertanda baik. Namun Bu Ratmi mulai ketakutan. Tadi malam saya dengar suara ketukan dari jendela kamar, padahal semua terkunci. Ketika saya lihat, bayangan hitam berdiri di bawah pohon. Arif memeriksa pekarangan belakang. Di bawah pohon, Kamboja, ada bekas abu dan potongan kertas gosong yang belum sepenuhnya hancur. Ia memungutnya. Ada tulisan aksara Jawa kuno dan sebuah nama yang masih bisa dibaca. Rina Ratmi. Arif menggenggam potongan itu erat. Tidak salah lagi. Rina sedang dijadikan tumbal. Dan yang mengikat namanya ke perjanjian itu tak lain adalah Reza. Selama 2 hari berikutnya, Arif mempersiapkan diri. Ia menghubungi teman lamanya dari pondok, seorang ustaz yang kini tinggal di desa sebelah.
Mereka berdiskusi panjang tentang cara memutus ikatan gaib yang berasal dari perjanjian pesugihan. Hanya dengan pendekatan spiritual kuat dan keyakinan, penuh ikatan itu bisa dilawan. Namun sebelum ritual dimulai, Arif harus menghadapi gangguan yang lebih parah. Malam ketiga, suara tangisan terdengar dari dalam sumur belakang rumahnya. Suara perempuan memanggil-manggil namanya, sesekali berubah menjadi suara lelaki yang menertawakannya. Ketika Arif keluar, suara itu berhenti, tapi di pinggir sumur tergantung boneka kecil dari kain kafan yang diikat tali merah. Ia segera mengambilnya, membungkusnya dengan kertas doa, lalu membakarnya. Beberapa saat kemudian, langit mendadak gelap dan hujan turun deras disertai petir menyambar. Tapi Arif tetap tenang. Ia tahu ini hanya peringatan dari pihak yang tak senang apa yang sedang ia lakukan, dan ia tak akan berhenti sekarang. Hari itu, Arif berdiri di halaman belakang rumah Bu Ratmi, menatap pohon Kamboja yang daunnya berguguran meski angin tak berhembus. Ia tahu, benda yang mengikat Rina pada sakit yang tak masuk akal kemungkinan ditanam di bawah sana. Tapi sebelum melakukan apapun, ada satu hal yang harus ia lakukan lebih dulu. Bu Ratmi, malam nanti saya mau coba bacakan doa untuk Rina. Mungkin reaksinya akan berat, jadi mohon bantu jaga pintu rumah. Bu Ratmi mengangguk, meski wajahnya cemas. Rina masih terbaring di kamar depan. Matanya sayu, namun sesekali tatapannya kosong seperti tak mengenali siapapun. Menjelang maghrib, Arif mengambil air wudhu dan membawa sebotol air doa yang telah ia bacakan selama 2 malam. Ia menyiapkan 1 lembar sajadah, seutas benang hitam, dan kitab kecil berisi wirid. Saat malam tiba, rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara jangkrik pun seolah enggan terdengar. Tepat setelah Arif memulai doa pertamanya, lampu rumah tiba-tiba padam. Angin masuk melalui celah jendela, membawa bau anyir seperti daging busuk. Suara derit pintu terdengar dari arah belakang. Bu Ratmi menahan napas di ruang tengah, sedangkan Arif tetap melantunkan doa meski suaranya bergetar. Tiba-tiba terdengar jeritan dari dalam kamar. Rina berteriak dan tubuhnya menggeliat keras. Matanya terbuka tapi tak menunjukkan tanda kesadaran. Suaranya berubah menjadi berat dan penuh amarah. "Reza, aku bukan yang kau mau. Lepaskan aku." Arif mempercepat bacaannya, mencoba menenangkan tubuh Rina yang menggeliat semakin liar, tapi suara yang keluar dari mulutnya berubah. "Kalian munafik, kau, Bagas dan keluarganya. Kalian pikir bisa buang aku semudah itu?" Lalu suara itu tertawa keras. Tak seperti Rina, lebih mirip suara pria tua. Arif menyentuh dahi Rina dengan air doa. Tubuh Rina langsung kaku, lalu jatuh tak sadarkan diri. Keringat dingin membasahi seluruh wajahnya. Setelah memastikan Rina tertidur, Arif menuju halaman belakang. Ia membawa cangkul kecil dan mulai menggali di bawah pohon Kamboja. Beberapa lapisan tanah ia singkirkan hingga menemukan sesuatu yang tak wajar. Balutan kain putih yang diikat benang merah dan di dalamnya terdapat boneka jerami penuh jarum. Di dekatnya ada sisa abu, rambut wanita, dan pecahan kaca kecil. Barang-barang itu cukup jelas menunjukkan bentuk santet tingkat tinggi. Saat Arif hendak mengangkat benda itu untuk dibungkus, angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah belakang. Suara seperti desisan ular terdengar dari sela pepohonan. Ketika Arif menoleh, matanya langsung menangkap sosok hitam setinggi 2 meter, berdiri diam di ujung pekarangan. Makhluk itu tidak menyerupai manusia biasa. Tubuhnya gelap legam, matanya menyala merah terang, dan kepalanya ditutupi rambut panjang kaku yang menjuntai ke tanah. Giginya runcing, dan ia mengeluarkan suara serak yang memekakkan telinga. Arif mundur 2 langkah, membaca doa pelan sambil mengangkat tangannya. Makhluk itu tak bergerak, hanya menatap dengan sorot penuh kebencian. Saat Arif menyiram benda-benda yang ia temukan dengan air doa, sosok hitam itu meraung keras, lalu melesat ke arahnya dengan kecepatan mengerikan. Arif terjatuh. Dadanya sesak, telinganya berdengung. Ia paksa duduk sambil terus membaca doa yang ia hafal saat masih menjadi santri. Makhluk itu kini berdiri di depannya. Tangan panjangnya mencoba mencengkeram kepala Arif. Namun sebelum sempat menyentuh, tubuh makhluk itu seperti terbakar dari dalam. Ia menjerit, lalu mundur beberapa langkah. Arif tak berhenti membaca.
Ia tahu, sedikit saja ia ragu, serangan itu akan mengenai dirinya. Makhluk itu akhirnya menghilang, seperti asap yang ditiup angin. Tapi Arif tahu itu belum akhir. Nafasnya tersengal, kakinya lemas dan peluh dingin membasahi seluruh tubuh. Ia terduduk di tanah, memegangi dadanya yang nyeri. Dengan sisa tenaga, Arif membungkus benda-benda santet itu dan membawanya masuk ke rumah. Ia menyimpannya dalam kantong kain khusus, lalu mengunci dengan benang hitam yang telah diberi doa. Setelah itu, ia tak sanggup berdiri lagi. Badannya demam, tangannya gemetar. Bu Ratmi mendekat dan membantu Arif duduk di ruang tengah. "Mas Arif, panjenengan nggak apa-apa. Cuma lelah, Bu. Tapi semua belum selesai." Malam itu, Arif beristirahat di ruang depan, sementara Bu Ratmi berjaga di dekat Rina. Rumah itu masih terasa dingin, meski semua jendela sudah ditutup. Rina belum sadar penuh, tapi kali ini tidurnya tak diganggu jeritan atau gerakan aneh. Pagi harinya, Arif masih sulit berjalan. Kakinya berat dan matanya sembab. Tapi ia tahu, ini harga dari melawan kekuatan yang telah diberi sesajen dan perjanjian. Ia harus bersiap lebih jauh, karena ini belum tahap akhir. Reza belum muncul, dan perjanjian pesugihan itu belum sepenuhnya putus. Hari itu, setelah istirahat semalaman, Arif mendatangi rumah Ki Barjo, seorang tetua desa yang jarang bicara dengan orang luar. Lelaki tua itu tinggal di ujung jalan berbatu, dikelilingi pohon randu besar dan pagar bambu yang hampir roboh. Tak banyak warga yang berani mendekat, apalagi berbincang dengannya. Tapi Arif tahu, di balik penampilan rentanya, Ki Barjo menyimpan ilmu yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. "Kalau niatmu mau motong jalur pesugihan," kata Ki Barjo dengan suara serak sambil menuangkan air teh, "kamu harus siap bayar harganya. Ini bukan sekadar urusan mantra. Jalurnya sudah mengikat darah dan nyawa." Arif duduk diam mendengar. Ki Barjo menatapnya tajam. "Dukun yang ngirim ini bukan sembarangan. Dia pakai tumbal hidup buat pelancar. Kalau kamu nekat lawan, santet, itu bisa mental balik ke pengirim. Tapi sebelum itu kamu harus putuskan ikatannya dulu." "Caranya?" tanya Arif. "Kamu harus lakuin doa pemutus di waktu 1/3 malam. Tapi sebelum itu bersihkan dulu niatmu. Jangan ada dendam atau rasa ingin menang." Arif mengangguk. Ia pulang menjelang sore dan langsung mempersiapkan diri. Malam itu, ia tidak berjualan. Ia mengunci pintu rumah kontrakannya, menutup jendela dan duduk di atas sajadah dengan kitab wirid yang pernah diberikan gurunya dahulu. Di desa, kabar mengejutkan menyebar cepat. Reza, pria yang dulu mendadak menghilang setelah pernikahan Rina, tiba-tiba kembali. Tapi ia bukan lagi pemuda rapi yang dikenal orang-orang. Tubuhnya kurus, pakaiannya compang-camping, dan lengannya penuh luka seperti bekas cakaran. Beberapa warga bilang ia berjalan keliling tanpa alas kaki sambil bicara sendiri. Matanya kosong, kadang tertawa keras, kadang menangis tanpa alasan. Bu Ratmi sempat melihatnya dari balik tirai jendela. Reza berdiri di depan rumahnya lalu berteriak, "Aku nggak bisa lepas, aku udah janjiin nyawa, tapi bukan dia yang harusnya jadi tumbal." Tak ada yang berani mendekat. Malam itu juga, Reza dibawa warga ke rumah kosong dekat balai desa, dijaga 2 orang pemuda karena kondisinya makin tak terkendali. Di rumahnya, Arif memulai wirid tengah malam. Ia membaca doa-doa pemutus ikatan santet, ditambah bacaan pelindung yang pernah diajarkan almarhum gurunya. Angin malam bertiup kencang meski pintu tertutup. Lilin yang ia nyalakan padam sendiri. Tapi Arif terus membaca. Suaranya tegas meski keringat mulai membasahi pelipis. Tiba-tiba suasana ruangan berubah, seperti ditarik ke ruang lain. Arif tak lagi merasakan alas tikarnya. Sekelilingnya gelap, lalu muncul cahaya samar. Dari dalam cahaya itu, sosok lelaki tua berjalan pelan. Arif mengenali wajah itu. Kiai Mahfudz, guru ngajinya di Lirboyo yang sudah lama meninggal. Wajahnya bersih, sorot matanya menenangkan. "Arif," ucapnya pelan, "kamu telah berjalan jauh, tapi ujianmu belum selesai. Ini ijazah terakhir. Gunakan hanya untuk kebaikan. Jangan biarkan hatimu dibakar kebencian." Kiai Mahfudz mengulurkan tangan. Di dalamnya ada tasbih tua dan selembar kertas kecil berisi tulisan Arab gundul. Arif menerimanya.
Seketika tubuhnya terasa berat, lalu semuanya menjadi gelap. Saat ia terbangun, tubuhnya terbaring di lantai. Jam di dinding menunjukkan pukul 3:15 menit. Tapi yang paling mengejutkan, darah mengalir dari telinga kanannya. Arif meraba kepalanya, pandangannya buram, jantungnya berdebar keras. Ia bangkit dengan sisa tenaga, duduk bersandar di tembok. Kepalanya terasa seperti dipukul benda tumpul, tapi ia tahu itu bukan karena benturan fisik, melainkan akibat bentrokan batin yang baru saja terjadi dalam alam ruh. Paginya, warga dikejutkan oleh kabar bahwa Reza mengamuk hebat dan akhirnya pingsan dengan tubuh penuh luka baru. Tak ada yang berani mengobati. Ia hanya mengigau menyebut nama Rina, Arif, dan sesosok bernama Mbah Gondo, nama dukun pesugihan yang selama ini tinggal di luar desa. Arif, yang sudah sadar dan sedikit pulih, tahu bahwa waktunya semakin sempit. Jalur pesugihan belum sepenuhnya putus. Santet bisa terbalik ke pengirim, tapi jika tidak selesai dengan benar, Rina tetap akan menderita. Hari itu ia menulis satu pesan untuk dirinya sendiri, ditempelkan di dinding rumah. Jangan pernah niat menolong karena rasa bersalah, niatkan hanya karena Allah. Ia bersiap untuk malam terakhir, ketika kekuatan hitam akan melawan dengan seluruh kekuatannya. Karena santet yang terbalik tak hanya menyakiti pengirim, tapi bisa membawa maut bagi siapapun yang terikat jalur itu. Pagi itu, suasana di rumah Bu Ratmi mulai terasa berbeda. Rina bisa bangun sendiri, meski tubuhnya masih lemah. Matanya tak lagi kosong. Ia sudah mengenali wajah ibunya dan bisa berbicara meski pelan. Tangis Bu Ratmi pecah saat putrinya untuk pertama kali dalam berminggu-minggu memanggil namanya dengan sadar. Namun kabar baik itu dibarengi dengan berita lain. Seorang pria asing muncul di pasar desa. Tubuhnya kurus tinggi, mengenakan baju lusuh, dan caping lebar. Ia membawa karung dan berdalih menjual ramuan herbal. Beberapa warga sempat membeli, tapi yang membuat Arif curiga adalah caranya memandangi rumah Bu Ratmi dari kejauhan, seolah mengamati sesuatu. Arif mengikuti gerak-geriknya. Diam-diam, nalurinya memberi isyarat kuat. Pria itu bukan pedagang biasa. Tak ada yang tahu dari mana datangnya dan tak ada yang melihat ke arah mana ia pergi setelah sore tiba. Malam harinya, Arif mengumpulkan beberapa warga di surau kecil dekat rumahnya yang meminta izin untuk mengadakan salat hajat bersama. Meski sempat ditolak karena beberapa warga takut, akhirnya 5 orang bersedia ikut. Di antaranya Pak Kasim, marbot surau, dan Ustaz Wahid, guru ngaji kampung sebelah. Di malam ke-7 setelah ruqyah terakhir, Arif dan rombongan kecil itu mendatangi rumah Bu Ratmi. Mereka menggelar tikar di ruang tengah dan mulai membaca doa. Bacaan ayat kursi dan surat pelindung dilantunkan terus-menerus. Udara malam makin dingin, namun suasana batin mereka terasa hangat. Arif lalu menanam 4 batang kayu siwak di setiap sudut rumah sebagai penanda pagar gaib yang pernah dia pelajari saat nyantri. Sementara itu, Rina tidur dalam keadaan tenang. Tapi mendekati pukul 2 dini hari, tubuhnya kembali menggigil. Jari-jarinya kaku dan suara erangan lirih keluar dari mulutnya. Tiba-tiba lampu minyak mati mendadak. Suasana jadi gelap total. Angin meniup keras dari arah pintu belakang. Salah. Satu warga melihat bayangan tinggi besar berdiri di bawah pohon mangga. Namun sosok itu hilang sekejap saat diteriaki takbir. Arif merasa tubuhnya tertarik masuk ke ruang gelap. Ia tak sadarkan diri, namun kesadarannya masih ada. Di dalam ruang itu ia berdiri sendirian, dikelilingi kabut pekat. Dari kejauhan, sosok berjubah hitam berjalan mendekat. Wajahnya tak tampak, hanya mata merah terang dan suara berat yang menyerupai erangan. "Kamu berani mengusik perjanjian ini," katanya. "Tumbal sudah dipilih. Kamu tak berhak campur." Arif menggenggam tasbih yang entah bagaimana muncul di tangannya. Ia mulai melantunkan doa pemutus ikatan yang terakhir diajarkan gurunya dalam mimpi. Suara bacaan itu membuat tanah di bawahnya bergetar. Sosok hitam itu tertawa keras. Tapi tawanya segera berubah jadi jeritan saat tubuhnya mulai terbakar cahaya dari atas. Ia meronta, berusaha lari, tapi langkahnya terhenti. Arif terus membaca, meski tubuhnya seperti ditarik ke dalam lumpur. Matanya pedih, dadanya sesak, tapi ia tak berhenti. Dalam dunia nyata, tubuh Arif menggigil hebat. Warga yang menemani mencoba menahannya agar tak terjatuh.
Rina mengigau, menyebut nama Arif sambil menangis. Di luar rumah, suara langkah kaki berlarian terdengar meski tak ada satu pun orang terlihat. Di alam bawah sadar, sosok hitam itu akhirnya jatuh ke tanah. Tubuhnya meledak jadi abu hitam yang tertiup angin. Saat itu juga, Arif terlempar keluar dari ruang kabut. Ia kembali sadar dalam posisi terlentang. Napas berat, peluh mengalir deras dan darah keluar dari ujung bibir. Lampu kembali menyala. Rina tertidur tenang. Udara yang sebelumnya menyesakkan berubah jadi sejuk. Tak ada lagi suara aneh, bayangan, atau tekanan tak kasat mata. Pagi datang dengan keheningan. Pria asing yang menyamar sebagai pedagang tak pernah terlihat lagi. Sebagian warga percaya dia adalah dukun pesugihan itu sendiri, datang untuk memastikan bahwa tumbalnya masih hidup. Tapi karena pertarungan sudah berakhir, ia pergi tanpa jejak. Reza juga tak ditemukan. Rumah kosong tempat ia sempat diamankan kosong tanpa tanda-tanda kepergian. Pintu terbuka, kasur bekas tidurnya ditinggalkan. Beberapa menduga ia melarikan diri, tapi sebagian lain yakin tubuhnya sudah bukan milik manusia sepenuhnya lagi. Rina sembuh perlahan. Dalam waktu 2 minggu ia bisa berjalan sendiri. Meski tubuhnya masih lemah, ia sudah bisa tertawa, bercakap dan membantu ibunya. Ia tak banyak bicara tentang apa yang terjadi, hanya bilang bahwa ia sempat merasa terperangkap dalam kegelapan dan mendengar suara seseorang membacakan doa setiap malam. Arif kembali berjualan bakso seperti biasa. Tapi ada satu hal yang berubah. Lonceng kecil di gerobaknya tak pernah berbunyi lagi. Ia sudah menggantinya, memeriksa talinya, bahkan mencoba membunyikannya sendiri. Tapi tetap tak mengeluarkan suara. Sejak malam pertempuran itu, suara loncengnya seperti hilang. Tak ada yang tahu alasannya. Tapi bagi Arif itu adalah pengingat bahwa sebagian dirinya pernah berada di tempat yang tak bisa dijelaskan dan ia berhasil kembali, tapi tidak sepenuhnya utuh. Ia kini hanya berjualan sampai sore. Saat matahari mulai tenggelam, ia mendorong gerobaknya pulang. Tak pernah lagi keliling saat senja, tak pernah lagi melintasi pohon Kamboja yang dulu jadi pusat kegelapan. Warga menghormatinya, meski tak semua tahu kisah sebenarnya. Tapi bagi Bu Ratmi dan Rina, Arif bukan hanya penjual bakso biasa. Ia adalah orang yang pernah mempertaruhkan nyawa, bukan demi cinta atau penyesalan, tapi demi menyelamatkan satu jiwa dari kehancuran. Dan di balik diamnya lonceng itu, tersimpan kisah yang hanya diketahui oleh mereka yang pernah merasakan gelapnya dunia yang tak terlihat.